Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroad Indonesia. Di depan kita ini adalah sisa-sisa rumah-rumah yang terbakar di kawasan padat penduduk di pinggir Kali Ciliwung di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet. Di area ini kurang lebih 1.500 meter persegi terdapat 61 kepala keluarga dengan 244 jiwa. Kurang lebih seperti ini tadi siang jam 11 di medianya Metro TV ya kebakarannya. Sebelumnya 2 minggu yang lalu kita sempat meninjau lokasi ini dikarenakan waktu itu curah hujan yang cukup tinggi dan meluapnya air Kali Ciliwung. Bagian rumah-rumah di pinggir di sini yang terbakar sempat dinaiki oleh air. Nah, pada hari ini juga kita lihat air Kali Ciliwung dipergunakan oleh warga untuk menyiram dari api yang berkobar. Sebenarnya kawasan padat di pinggir Kali Ciliwung ini sudah masuk dalam rencana normalisasi yang juga sudah ada anggarannya 2,85 triliun hingga kawasan yang cukup padat di sini dapat ditata menjadi lebih baik, masyarakatnya dapat hidup lebih layak. Kita perhatikan pohon yang ada di sini sampai mengering ya daunnya dikarenakan panasnya api tadi yang membakar area yang di seberang situ ya. Dikerahkan kurang lebih ada 6 unit tadi mobil pemadam kebakaran bersama petugas untuk memadamkan api dan membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam ya kalau tidak salah agar api padam semua. Di bagian bawah kita lihat ini kayu-kayu yang sudah terbakar dan juga ada rangka-rangka dari kendaraan, nampaknya motor di bagian sana. Area ini berada di Jalan Manggarai Utara lebih tepatnya dan merupakan akses juga dari arah stasiun Manggarai menuju ke arah Jatinegara ataupun ke arah Matraman. Penyebab dari kebakaran ini sementara yang kita baca di media adalah korsleting dari listrik atau short listriknya ya. Banyak warga yang berhenti di sekitar sini untuk melihat lokasi ataupun area bekas sisa-sisa dari kebakaran. Memang kalau ya kawasan yang cukup padat itu biasanya harus benar-benar hati-hati terutama untuk api ya, karena pada saat ada yang terbakar api dapat dengan mudah pindah ke sebelahnya. Karena kan ke arah belakang cukup sempit aksesnya, pemadam kebakaran cukup menyemprotkan air dari sisi jembatan di mana kita berdiri di tadi siang. Kemudian ada juga yang di depan di sekitar usaha bambu di Jalan Manggarai Utara. Bila kita perhatikan memang Kali Ciliwung menyempit di area ini, kemudian lagi ada sisi-sisi belakang rumah warga yang bagian tiang-tiangnya berada di dalam air. Nah, untuk proses normalisasi sendiri adalah melebarkan kali, biasanya merelokasi warga yang sudah ada terlebih dahulu dengan menyiapkan hunian-hunian, ya biasanya rumah susun. Nah, warga ditempatkan di sana, barulah area yang sudah siap untuk ditata, dilakukan misalnya pembongkaran, kemudian juga menggali, mengeruk kali menjadi lebih lebar karena standar kali yang dinormalisasi adalah 35 meter sampai 50 meter. Di bagian sini kalinya kemungkinan sekitar 15 meter ya kalau berada di ujung-ujung belakang rumah warga. Untuk warga-warga yang terdampak dari kebakaran ini sebenarnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI juga sudah menyiapkan tenda di sana. Nanti kita lihat di part 2 ya, pembangunan tenda. Kemudian tadi juga ada sedikit permasalahan di mana ada mobil yang parkir di perempatan itu pada saat membangun tenda. Nah, inilah Kali Ciliwung yang memang lewat di sekitar sini. Normalisasi baru sampai di Kampung Pulo dan Bukit Duri, dan mudah-mudahan bisa lanjut kemari. Jadi area ini menjadi jauh lebih baik, lebih tertata. Yang di pinggir kemungkinan akan dikeruk ya, biasanya seperti itu, dan dilebarkan. Sampai ini apa sekolah YPM ini? Oke. Musik depan musik. Depan musik ya. Iya. Deretan warteg jembatan tempat dulu Iya. tahun yang lalu.
Terus ini Bu, ada bantuan dibangun. Ya, ada bantuan dari ini. Pemprov. Dibantu biar bisa berteduh. Betul. Iya. Kalau waktu itu dari listrik. Konslet ya. Waktu kan pas lebaran haji sempat ada kambing untuk 2 biji kebakar juga. Kejatuhan kabel listrik yang nyala itu kambingnya. Kalau ini Bu belum tahu ya. Ini belum tahu sebabnya dari mana. Listrik, Tahu-tahu udah kompor. gede. Iya iya. Jam berapa? 11 ya Bu ya. Iya, tahu-tahu nggak ada korban orang. nggak ada. Tahu-tahu udah besar begitu. Ini kan padat penduduk sampai sana. Iya benar. Kalau dari luar nggak kelihatan padat, tapi di dalamnya ini padat. Rumah petak, jadi penuh. Jadi kalau siang tuh kelihatan gelap. Iya. Sempit kan masuk. Gangnya juga ini kumuh banget. Tadi siang ya Pak. Ini sebenarnya ke bantaran kali ya. Ini mah Tampak di bagian bawah warga-warga masih mencari mungkin barang-barang yang tertinggal atau barang-barang berharga di bekas area yang dihuni. Sebelumnya ternyata berdasarkan pengalaman ibu tadi di lokasi yang agak ke arah Manggarai ya, ke pintu air Manggarai, di sekitar mungkin di sana ada jembatan juga, pernah juga terbakar sebelumnya dan kondisinya juga mirip seperti ini. Di media juga kita bisa lihat ya. Jadi memang musuhnya ini adalah short ya ataupun konslet dari kabel-kabel listrik, sehingga memudahkan api menyala dikarenakan lagi rumah-rumah yang terbuat mungkin ada sebagian yang dari kayu ataupun bahan-bahan yang sangat mudah terbakar rumah ini. Tapi mungkin lebih kepada kehati-hatian ya, faktor keselamatan dan lainnya yang perlu dijaga untuk rumah-rumah di kawasan-kawasan padat ataupun rumah-rumah lainnya. Ini adalah pipa, juga ada bekas terbakarnya di sini sampai warnanya juga berubah. Pipa ini tadi berwarna biru seperti yang di sana, warnanya luntur. Nah, di seberang dari area ini juga terdapat kawasan padat yang mudah-mudahan program-program penataan Jakarta menjadi lebih baik dapat berlangsung sehingga masyarakat yang ada di sini dapat hidup lebih layak di lokasi yang lain, karena area ini ya seperti tadi cukup riskan, selain karena padat juga riskan terhadap banjir dan kondisi-kondisi lainnya. Ini adalah jalan yang kita lewati pada saat menuju ke lokasi kebakaran ya, sudah selesai memang apinya dipadamkan, namun di sini masih tentunya sangat banyak para relawan dan juga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI yang cukup sigap. Di sore hari ini langsung membuat satu tenda ya, di sini rangka-rangkanya juga sudah mulai disusun, disambung-sambungkan, diikat dan dikuatkan, nantinya didirikan dan dipasang terpal ya, terpalnya juga warna kuning. Ini adalah warga-warga yang terdampak, jadi mereka ada yang hanya membawa pakaian, kemudian ada yang masih mencoba mencari sisa-sisa yang ada, dan jalan ini adalah jalan yang dilewati oleh warga dari Manggarai ke arah Matraman. Sebagian warga ada yang parkir di pinggir sini untuk melihat-lihat kondisi dan situasi yang ada. Kendaraan dari arah Matraman ataupun dari arah Jatinegara yang menuju ke arah Manggarai itu dialihkan ke sisi kiri Jalan Manggarai Selatan, tepatnya di pinggir kali. Ya, puing-puing dan juga kayu-kayu bekas terbakar, dan beberapa warga mulai membersihkan di area-area tertentu. Masih ada seng-sengnya. Seng memang mungkin tidak mudah terbakar karena
terbuat dari bahan logam. Selain dari penanggulangan bencana daerah, ya juga ada mobil-mobil ataupun posko-posko kesehatan dari Puskesmas Tebet yang sudah turun dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap warga-warga yang terdampak dari kebakaran, apakah mungkin ada yang sakit atau ada yang cedera. Dan sudah ada juga korban-korban yang luka-luka dibawa ke rumah sakit ya terdekat yang ada di sekitar sini. Tadi apinya cukup tinggi dan menjulang, kemudian dapat dilihat asapnya dari jauh dan sangat hitam serta tebal. Untuk akses dari arah Manggarai yang menuju ke arah Matraman ini dibuat satu arah seperti ini. Kemudian yang ke arah Manggarai dibelokkan tadi ke Manggarai Selatan di pinggir kali. Hal ini dikarenakan jalan Manggarai Utara yang tadinya bisa dipakai oleh masyarakat di sini ditutup total karena dalam proses pembuatan tenda darurat, pendirian tenda darurat, dan juga ada posko-posko kesehatan yang ada di sana serta posko-posko lainnya terkait dengan kebakaran ya. Area ini lebih tepatnya ya bagi masyarakat yang belum mengetahui ada di, kalau kita dari Jatinegara Barat mau ke arah Matraman atau ke arah Salemba, nanti ada setelah stasiun Matraman baru itu ada jalan belok ke kiri namanya Jalan Slamet Riyadi. Nah, jalan tersebut akan tersambung dengan jembatan yang ada di sini, tersambung dengan Jalan Manggarai Utara dan juga Jalan Manggarai Selatan. Jalan ini bisa menuju ke stasiun Manggarai, atau bagi yang naik kereta dari arah Jatinegara ke arah Manggarai bisa melihat dari atas kereta. Area tersebut berada di sekitar kawasan padat Kali Ciliwung di sana. Nah, di sana. Berikutnya stasiun transit Manggarai. Itu ada bekasnya, bekas kebakarannya. Tadi siang kita juga ke arah stasiun Manggarai dan akhirnya melihat di lokasi. Ya, semoga warga dapat banyak bantuan ya dari pemerintah dan juga dari posko-posko yang ada untuk kesehatan. Ya, kita melihat kembali, jadi rumah-rumah yang ada di sini adalah rumah-rumah semi permanen. Di bagian bawahnya itu beton, kemudian di bagian atasnya nampaknya terbuat dari kayu-kayu dan juga di atap seperti itu. Ini ya, seperti yang di sini nih. Nah, bagian bawah karena terbuat dari beton jadi tidak ikut terbakar semua. Jadi yang terbakar adalah bagian atas karena memang terbuat dari bahan-bahan yang mudah terbakar tentunya. Mungkin ini kiriman dari Bogor, Mas. Betul. Ini sempat Bogornya pembicaraan kita ya dengan salah satu warga yang ada di sini kan ya, karena Jakarta tidak hujan. Kalau ini ditanggul, air dari ini arah nggak kena Depok arusnya. dan Bogor. Coba lihat di Kampung Pulo, kan ditanggul, ya kan, Keduri. Ini jualan tisu apa bagaimana? Ya, jadi area-area yang sudah ditanggul, kalinya sudah Kampung Pulo lebar, kan ditanggul, air tuh masyarakatnya nggak naik jauh lagi ke lebih rumah- aman rumah dari kayak gini. banjir dan juga mudah-mudahan aman dari hal-hal lainnya. Betul. Ini harusnya masuk normalisasi. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.